A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minkum rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna ahsanul kalam kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang majelis kajian Al-Lazifi yang Allah muliakan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah di malam hari ini, di malam Selasa yang kita rutinkan ada kajian di Masjid Ibadur Rahman, di Yayasan Imam Malik bin Anas di Ma'had Al-Lazifi. Cuma dalam rangka mematuhi aturan main yang memang difatwakan oleh ulama dan pemerintah untuk bisa mengurangi perjumpaan langsung, sehingga kita adakan dengan cara streaming supaya membuktikan bahwa kita nggak pernah berhenti untuk belajar. Wa hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun? Apakah sama orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu? Innama yatadzakkar ulul albab. Cuma orang yang mau berfikir, yang mau memahami ini. Masya Allah. Kita akan selalu belajar dan belajar insya Allah. Jamaah Allah muliakan, kajian kita berkait tentang kitab Fawaidul Fawaid. Ya, sampailah kita kepada bahasan yang ke-20 tentang hakikat rezeki dan ajal. Ya, dalam bab hakikat rezeki dan ajal ini maklum sekali kita tahu bahwa Rasul pernah bersabda ketika bayi berusia 40 hari yang ketiga, yursalu alaihil malak, diutus malaikat, yuktabu bi arba'i kalimat, bikat birizki wa ajalihi wa amalihi sakiyun au sa'idun. Telah ditentukan oleh Allah. Memang Allah sendiri mengatakan bahwa innallaha qaddara maqadiral khalaiq qabla yahluqas samawati wal ard bi 50 alf sanah. Bahwa kalau sudah bicara takdir secara umum, Allah telah takdirkan manusia ini takdirnya dibuat 50.000 tahun sebelum tercipta langit dan bumi. Sehingga sudah ada takdir yang Allah telah tentukan. Memang penetapannya ketika dalam roh ketika bayi ditiupkan rohnya dalam kandungan ibunya. Intinya Allah telah menentukan hakikat rezeki dan ajal tersebut. Bikat birizki wa ajalihi wa amalihi sakiyun aw sa'idun. Ya, Allah tentukan rezekinya, ajalnya, amal perbuatannya Allah tentukan semuanya. Tertolong tidaknya dia Allah tentukan. Nah, harusnya manusia memiliki keyakinan bahwa kalau memang sudah seperti ini, kita mengembalikan semua kepada Allah. Dalam bab hakikat rezeki dan ajal ini dijelaskan yang pertama tentang jangan direpotkan oleh rezeki dan ajal. Ya. Penulis mengatakan coba belajar memusatkan pikiran untuk mengerjakan segala yang diperintahkan kepada kita. Ya, jangan disibukkan dengan urusan rezeki dan ajal. Kenapa? Karena Allahu khaliqu kulla syai' wa huwa ala kulli syai'in wakil. Karena Allah yang mencipta, pasti Allah yang mencukupi. Allah yang mencipta, pasti Allah yang mencukupi. Jangan atur Tuhan untuk paham kita. Pahami diri kita untuk mengerti apa yang Rabb mau, Tuhan mau gitu loh. Artinya sudah, jangan direpotkan.
Jangankan kita yang bekerja, ya jangankan kita yang memiliki akal, bahkan binatang melata pun yang tak memiliki kemampuan berjalan maupun berlari, Allah berikan rezekinya. Lihatlah, hatta al-hut, sampai ikan di dasar lautan pun ada rezekinya. Sampai semut di lubangnya pun ada rezekinya. Lihat. Ya, enggak usah khawatir. Allahu khaliqu kulla syai' wa huwa ala kulli syai'in wakil. Allah yang mencipta, Allah yang mencukupi. Maka ditekankan sekali dalam Fawaidul Fawaid ini, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, coba belajar pusatkan pikiran Anda untuk mengerjakan segala yang diperintahkan oleh Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Mengembalikan fungsi hidup ini untuk beribadah, apapun kondisinya. Nah, sekarang kita tahu ya, kita maklum sedang terjadi fitnah virus corona di mana-mana, orang sibuk dengan membicarakan ini, dan ahli dalam hal ini pun mencari formula untuk bisa menghilangkan penyakit ini. Tapi jangan merubah fungsi bahwa kita tercipta untuk beribadah. Di sela-sela kondisi yang seperti ini pun maksimalkan kita beribadah. Sering diberikan nasihat bahwa virus corona ini pun makhluk yang Allah ciptakan untuk bertasbih kepada Allah. Ya. Man adali waliyan faqad adzantu bil harbi. Allah sampaikan kepada semua makhluk, siapa yang menyakiti kekasihku, wahai makhluk, perang melawan aku, kata Allah. Berarti kan tugas kita menjadi waliullah, kekasih-kekasih Allah, menjadi makhluk yang memang paham hidup ini untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun tadi. Jangan berubah fungsi. Suruh memahami hal seperti itu. Iya, makanya banyak sekali nasihat ulama berkaitan dengan ini. Sampai-sampai disusunlah pintu-pintu rezeki. Ya. Walaupun memang rezeki sudah ditentukan, harus dibuat sebab akibatnya gitu lah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang pertama, kita disuruh istiqomah. Kalau istiqomah ini mendatangkan kemuliaan, maka Allah akan janjikan kemuliaan dengan istiqomah tersebut. Ya, orang pengen dapat rezeki dalam sebuah pekerjaan, ya harus istiqomah untuk melaksanakan pekerjaan tersebut. Ya, karena Allah telah jamin dengan kemuliaan orang yang mau beristiqomah. Oh, masya Allah, nggak ada keburukannya sama sekali. Ya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang kalau sudah istiqomah, yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan kasih rezeki dari tempat yang tak diduga-duga. Nah, ya, jadi kitanya yang harus paham nih. Kemudian iltizam. Iltizam itu artinya apa? Betul-betul mengikat diri gitu loh. Dengan kebaikan yang memang kita harus rutinkan. Rasulullah SAW ini memberikan nasihat. Ya. Kata Rasulullah SAW kepada sahabat Abu Zar, "Ya Abu Zar, law anna an-nasa kullukum akhadhu biha kafathum." Hai Abu Zar, seandainya semua orang berpegang teguh dengan ayat ini, maka mereka akan mendapatkan kecukupan. Ayat yang mana? Tadi dibahas di At-Talaq ayat 2 hingga 3. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan. Jadi sudah, kamu bertakwa saja kepada Allah. Takwa ini apa sih? Ya, ini mentaati semua perintah yang Allah perintahkan, menjauhkan semua yang Allah larang. Dengan ilmu yang dikedepankan tentunya. Apakah Allah dusta mengatakan wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan? Tidak. Makanya apapun kondisinya, jangan lupa bertakwalah kepada Allah. Jangan cuma komplain. Karena kita dengar kabar di beberapa negara asing, Italia salah satunya ini yang memang terjangkit wabah yang dahsyat sekali di sana ini. Ya, banyak yang bunuh diri karena nggak sanggup dengan ujian. Orang Islam tidak. Rasulullah SAW sudah sabdakan, kalau ada satu wabah di sebuah negeri, maka jangan keluar dari negeri tersebut. Atau jangan mendatangi negeri yang ada wabahnya. Orang Islam meninggal karena kena wabah, Masya Allah syahid. Ya, jangan beranggapan, orang Islam sih nggak bakal kena. Ini istighfar ini. Orang Islam juga manusia. Bisa terkena wabah. Ya, sahabat Mu'az bin Jabal. Ini yang direkomendasi sama Rasulullah SAW. Orang yang paling paham tentang halal dan haram. Meninggal terkena wabah. Apalagi kita. Yang Iqra 2 belum hatam-hatam, betul. Cuma modal semangat, Bang. Janganlah. Jangan kita menentang takdir. Ya, paling nggak ada usaha untuk menghindarilah. Bahasanya itu darul mafasid
muqaddam ala jalbil masalih. Mencegah sesuatu yang buruk lebih dikedepankan ketimbang melakukan kebaikannya. Iya. Suruh istiqomah. Yang kedua, suruh taubat dan memperbanyak istighfar. Ya, ada perintah untuk bisa bertaubat dan memperbanyak istighfar. Kita maklumlah kalau bicara istighfar ini di surat Hud ayat 3 itu Allah katakan, wa anistaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi yumati'kum mata'an hasanan ila ajalin musamma wa yu'ti kulli dhi fadlin fadlah wa in tawallaw fa inni akhafu 'alaikum 'adzaba yaumin kabir. Nah, Allah sih yang bilang, wa anistaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi yumati'kum mata'an hasanan. Hendaklah kamu meminta ampun kepada Rabb kamu dan bertobatlah. Bertobat kepada Allah, ya, niscaya Allah akan memberi kenikmatan yang baik. Yumati'kum mata'an hasanan ila ajalin musamma, sampai pada waktu yang telah ditentukan. Jadi ada hukum sebab akibat kan? Kalau pengen ditolong sama Allah, diberikan kemudahan, beristighfarlah. Kenapa? Karena keburukan yang kau rasa ulah maksiat yang kau lakukan. Inna rajula la yuhramu rizqa bidzambin yusibu. Orang itu kan terhalang dari rezekinya karena kemaksiatan yang dia rutinkan, betul? Istighfar. Kok ini kayaknya wabah nggak selesai-selesai, seperti badai yang nggak pernah berlalu. Istighfar, mohon ampun kepada Allah sambil berusaha mencari formulanya. Ya, Nabi sih sudah kasih bocoran, tinggal iman kita yang disempurnakan. Beliau mengatakan dengan tegas, alaikum bihabbas sauda fa inna fiha syifa' min kulli da'il sam. Ini kurang apa Rasul mengatakan dengan tegas, konsumsi habbatus sauda, obat semua penyakit kecuali maut. Udah, yakinkan iman yang dikedepankan dalam bab ini. Ya, kita mohon ampun sama Allah lah. Sudah terlalu jauh kita menentang syariat ini. Mengaku hamba Allah tapi tidak kenal Allah, mengaku umat Muhammad namun merutinkan perbuatan bid'ah, Masya Allah. Padahal tegas dikatakan, man amila amalan laisa ali amruna fahuwa raddun, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'aduhu minan nar. Aduh, ngeri kalau bab-bab bid'ah ini, kita ngeri sekali. Nabi yang tegas mengatakan, barang siapa berdusta mengatasnamakan diriku, suruh ambil bangku duduk di neraka. Barang siapa mengamalkan sebuah perbuatan tak mencontoh diriku, tinggalkan. Ini kan nggak main-main. Kita sudah terlalu jauh, sehingga wajarlah kalau Allah ingatkan seperti ini. Nabi perintahkan kita banyak berwudu. Nabi perintahkan kita banyak bersih-bersih, mandi, toharo secara umum. Susah dibilangin. Datang penyakit virus corona ini, semua orang sekarang rajin mandi, rajin bersih-bersih. Disuruh pakai hijab, pakai niqab, susahnya. Takut dibilang bininya teroris. Oh, Masya Allah. Sekarang semua orang pakai niqab. Bahkan sampai kehilangan pasaran niqab. Masker itu ya, menutup bagian wajahnya. Coba kalau kita mau tegakkan cara-cara yang islami. Ya, Masya Allah. Memang kadang-kadang manusia ya seperti itu ya. Harus kejepit baru bisa menjerit. Ya. Kalau disuruh menjerit, dia nggak akan pernah mau. Perintahnya begitu. Wa anistaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi yumati'kum mata'an hasanan ila ajalin musamma wa yu'ti kulli dhi fadlin fadlah. Allah memberikan kepada setiap orang yang memiliki keutamaan balasan akan keutamaannya itu. Wa in tawallaw fa inni akhafu 'alaikum 'adzaba yaumin kabir. Tapi jika kalian berpaling, kata Allah, maka sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa siksa di hari kiamat nanti. Ya, bahkan belum sampai kiamat pun kita sudah disiksa. Kenapa? Berpaling dari syariat. Nuwallihi ma tawalla, akan kupalingkan dia sejauh mungkin, kata Allah. Masya Allah. Bertobatlah. Yang ketiga, silaturahmi. Silaturahmi ini. Ya, banyak bersilaturahmi. Man ahabba yubsatalahu fi rizki wa yunsa'alahu fi asarihi falyasir rahimahu. Barang siapa yang hendak dilapangkan rezekinya dan diberikan umur yang panjang, maka hendak dia menyambung tali silaturahmi. Ya. Makanya kita tekankan sekali, bolehlah kita nggak berjumpa di masjid, nggak berkumpul, karena memang lockdown ini merupakan cara untuk bisa menghentikan penyebaran virus ini. Ya. Tapi jangan menghentikan streaming. Kajian, buka YouTube. Al-Azifi Channel bisa dibuka, di-subscribe, bisa di Instagram usb.bawazir. Ya. Atau kemarin dari luar negeri, dari
UK, London dan Irlandia. Kita bisa melalui via Zoom dan lain-lain. Masya Allah. Wallahi, pantang terus. Banyak ustadz-ustadz yang mulia ini yang mau memberikan waktunya untuk bisa berdialog walaupun via sosial media. Nggak apa-apa. Yang penting kita belajar terus. Intinya pun bersilaturahmi. Walaupun tak bisa tangan menyentuh, ya, kulit bertemu dengan kulit, tapi demi Allah kita pun bisa bersilaturahmi dari kejauhan seperti ini, ya. Masya Allah. Man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi asarihi falyasil rahimahu. Orang yang pengen disehatkan badannya, ya, dilapangkan rezekinya, diberikan umur yang panjang, sambung tali silaturahmi. Yang keempat, bab rezeki ini, ya, kita harus ada usaha. Usahanya apa? Belajar tawakal kepada Allah. Karena Allah sendiri mengatakan, "Lau annakum tatawakkalu 'ala Allah haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqut tayr yaqdu khimasan wa taruhu bitanan." Melalui lisannya kekasih Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, Allah perintahkan Muhammad katakan, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulihi." Katakan begitu Muhammad. Seandainya kalian wahai umat bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, la razaqakum kama yarzuqut tayr yaghdu khimasan wa taruh bitanan. Kan kujamin rezekinya burung yang kujamin, asal mau terbang pagi pulang sore dijamin temulaknya penuh. Burung, ya, dia nggak merubah fungsi pagi siang untuk bekerja, malam untuk istirahat, rezekinya ada. Apalagi kita, tinggal kita letakkan diri kita di posisi yang betul, bahwa semua sifatnya titipan, didapat dengan usaha. Kalau sudah dimiliki, ingat, dalam rezeki kita ada hak orang lain, ya, maka diperintahkan anfik unfik alik, nafkahkan, Allah akan nafkahkan kamu insya Allah. Masya Allah, tegas ya, tawakal. Suruh belajar tawakal. Tawakkalu tushaq ilaikal arzaqa bila ta'ib wala takalluf. Masya Allah. Ya, bahkan dikatakan bahwa bertawakal maka rezeki akan datang padamu tanpa usaha dan susah payah. Ini ulama yang mengatakan, kata ulama, tawakkul tushaq ilaikal arzaq bila ta'ab wala takalluf. Naam. Kalau kamu bertawakal, rezeki akan datang padamu tanpa usaha dan susah payah. Tapi tawakal ini nggak semerta-merta ya. Karena wa may yatawakkal Allah fahuwa hasbu, itu mukadimahnya tadi. Wa may yattaqilla yaj'alahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Baru wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Qad ja'ala Allah likulli syai'in qadran. Allah telah berikan mikdar pada setiap manusia dengan mikdarnya. Maka usaha perlu, ya, beragamlah bentuk usaha manusia. Cuma intinya Allah muliakan dia insya Allah. Kemudian di bab hakikat rezeki dan ajal di sini, ya, memancing rezeki, ada usaha yang kelima, berinfak di jalan Allah. Ini timing yang tepat nih, ya. Kalau rezeki kita mau gampang walaupun di lockdown, ya, emang negara-negara luar kalau nge-lockdown rakyatnya dicukupin. Wallahu alam negara kita saya nggak paham, udahlah kita nggak banyak mengkritik pemerintah lah. Ya, tapi jangan takut, kitanya tetap berinfak ke jalan Allah. Ya, udah kita nggak ngandelin manusia. Kita pengen Allah muliakan kita dengan amal yang kita lakukan. Jangan kita malah menimbun masker gitu loh. Kalau perlu kita sedekah masker. Ya, ini pembasuh tangan jangan ditimbun. Aji mumpung, menari-nari atas penderitaan orang, jangan. Yuk berpikir bagaimana memberi. Karena sembuh itu ya dengan memberi, bukan dengan bakhil. Udah, jangan diimpor tuh masker ke luar negeri. Negeri kita masih butuh. Ya, yang paling bagus itu jangan sampai tersilap. Jangan semut di seberang lautan tampak, gajah di peluk mata nggak jelas, jangan. Wallahi, Masya Allah. Ayo bantu. Medan jihad di depan mata tuh. Ya, teman-teman dari medis ini membutuhkan sukarelawan yang kira-kira punya kemampuan. Ayo jihad antum. Karena kena nggak kena corona antum bakal wafat. Cuma wafat yang seperti apa yang antum tunggu? Ya husnul khatimah. Bermanfaat buat orang lain. Ayo berinfak.
Surat As-Saba ayat 39 Allah mengatakan wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin. Nah. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Dan apa yang kamu infakkan di jalan Allah, maka akan diberikan penggantinya oleh Allah. Wa huwa khairur raziqin. Allah itu sebaik-baik pemberi rezeki. Jadi kalau Allah bilang ana khairur raziqin, aku ini yang paling berhak, paling baik dalam hal pemberian rezeki, tolong kitanya harus paham. Ya ini memberikan infak yang terbaik kepada Allah. Ya, kita berikan kepada manusia apa yang kita miliki dengan yang paling baik. Apa sih kata Nabi ketika ayat disampaikan? Lan tanalal birra hatta tunfiqu mimma tuhibbu. Kalian tidak mungkin mendapatkan yang paling baik sebelum menginfakkan yang terbaik. Gitulah. Ayo dong. Ya, berikan yang terbaik. Nggak ada kerugian. Wallahi. Bahkan riwayat lain mengatakan as-shadaqatu tudhi'ul bala. Sedekah itu tolak bala. As-shadaqatu tudhi'ul bala. Ini saatnya nih bangsa Indonesia ini kita bergandeng tangan kompak. Ayo kita jihad melawan virus corona. Kompak gimana caranya kita lockdown nih. Jangan pakai ya hanu kuat, udahlah ya. Saatnya kita kompak untuk menegakkan syariat. Bahwa memang ulama berfatwa sudah. Hindari tempat-tempat berkumpul. Ya, bukan kita tidak mau beribadah di masjid, bukan, demi Allah. Semut saja paham di zaman Sulaiman. Ketika dia ingin diinjak oleh pasukan Sulaiman, dia perintahkan yang lainnya apa? Suruh masuk ke rumahnya. Kembali ke rumah kalian. Ya, menyelamatkan ini itu penting sekali. Bahkan Rasul mengatakan berkaitan dengan wabah ini, ya Allah, seperti kau melihat singa. Berlarilah seperti kau melihat singa. Kebayang tidak? Kalau di masjid ada singa, kira-kira antum lari tidak? Nah, wabah ini mungkin nggak sebesar singa, cuma kan efeknya lebih parah daripada singa. Orang kalau digigit singa, ditolong, yang nolong itu insya Allah nggak ketularan. Tapi kalau yang namanya corona, ini nggak nampak seperti gigitan singa, tapi yang nolong bisa tertular. Dan kalaupun sembuh dari penyakit tersebut, organ tubuhnya sudah terkontaminasi, ada kerusakan pastinya. Ini nggak main-main lah, sudahlah. Ayo anak bangsa, kita bergandeng tangan, yuk kita bantu menegakkan fatwa ulama ini dan program dari ahlinya untuk bisa mencegah penyebaran virus ini. Masya Allah. Ya. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin. Allah itu sebaik-baik pemberi rezeki. Jadi jangan takut menginfakkan apa yang Anda miliki. Ya, dalam hadis qudsi Allah mengatakan, "Ya ibna Adam, unfik alik." Hai anak Adam, infakkan yang kutitipkan kepadamu, kan kuinfakkan kamu. Ya, ganti, Allah akan ganti dengan yang baru. Sudah yang ada kasih orang, Allah akan ganti yang baru nanti insyaallah. Ya, yakinlah Allah akan muliakan kita. Ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilani fayaqul ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalfan wa yaqul al-akhar Allahumma a'ti mumsikan talaffa. Coba. Ada sabda Rasul yang mengatakan ma min yaumin yusbihul ibad fihi illa malakani yanzilani. Setiap pagi kalau hamba ini paham, dua malaikat diturunkan sama Allah mengatakan kepada keduanya, Allahumma a'ti munfiqan khalfan. Ya Allah, tolong dong berikan rezeki pengganti hambamu yang berinfak. Kemudian yang satu mengatakan, Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya Allah, hilangkan rezeki dari hambamu yang pelit bakhil ini. Udah dibilang, as-sadaqatu tudhi'ul bala, sedekah tolak bala. Ya udah, bersedekahlah. Siapa yang berhak kita kasih sedekah? Zawil kurba, yang dekat dulu. Bukan nggak boleh bantu luar negeri, boleh. Tapi rakyat kita nomor satu dibantu. Ayo dong bertobat. Ya bertobat, jamaah bertobat. Takutlah kepada Allah. Yang di sekolah-sekolah bertobatlah. Ya, yang di rumah-rumah bertobatlah. Aparat pemerintah, pejabat, semua bertobatlah. Takutlah kalian kepada Allah. Karena kita nggak pernah tahu besok siapa yang bakal kena virus ini. Ya, semoga semua diselamatkan insya Allah. Nah, kemudian ayo kita berpikir bersedekah. Bersedekah pada diri sendiri, pada bangsa sendiri. Untuk saling membantu di antara kita. Ya Allah janjikan dengan janji yang baik. Masya Allah.
Taib. Kemudian yang keenam, yakni berbuat baik pada kaum papa. Apa kata Rasul? Hal tunsuruna wa turzakuna bi du'afaikum. Kalian jangan lupa ya, kalian tertolong karena dua orang lemah yang pernah kalian bantu. Masya Allah. Ya, sekarang para mujahid di depan, barisan garda depan, tim medis, para dokter ini butuh bantuan ini. Mereka orang yang sedang lelah berjuang. Ya, kita bantu mereka jadi sukarelawan. Kalau memang nggak sanggup jadi sukarelawan, paling tidak kita diam di rumah. Jangan menambah jumlah pasien buat mereka. Mereka rela untuk kita diam di garda depan, bergaul dengan penyakit setiap hari. Kita jangan menambah orang yang sakit. Ayo dong. Ya, bantu orang-orang yang memang sedang berjihad ini. Baru kemudian yang terakhir yang ditawarkan untuk mendatangkan rezeki itu melakukan haji dan umrah. Insya Allah nanti mudah-mudahan kalau sudah selesai ini masalah virus, badai pasti berlalu insya Allah. Dibuka lagi umrah, haji. Ya, semoga kita doakan ya agar dimudahkan untuk dibuka kembali dalam rangka kemaslahatan ibadah tentunya. Karena Nabi mengatakan, tabi'u bainal haji wal umrah fa innahuma yanfiyanil faqr wal dhunub kama yanfiyal kir khabadal hadid. Tabi'u bainal haji wal umrah, sandingkanlah antara ibadah haji dan umrah. Fa innahuma yanfiyanil faqr, keduanya ini menjauhkan dari kefakiran. Wadh-dhunub kama yanfil qir khabadal hadis, dan menghapus dosa-dosa sebagaimana gerinda menghilangkan karat besi. Masya Allah ya. Banyak kemuliaan yang dijanjikan. Makanya wajar kalau penulis kitab Fawaidul Fawaid ini mengatakan, coba pusatkan pikiran kita ini untuk bisa mengerjakan segala yang diperintahkan sama Allah. Ya, jangan disibukkan dengan urusan rezeki dan ajal. Karena apa? Rezeki dan ajal ini dua hal yang sudah pasti akan menyertai hidup kita. Udahlah ya. Kita ada usaha saja. Berapapun yang Allah kasih itu berkah insya Allah. Asal caranya halal. Ajal juga sama ya. Nggak usah terlalu khawatir. Kita berhati-hati sajalah ya. Jangan jadi orang paranoid juga. Takut bergaul, takut ketemu orang. Hidup bersih. Baca zikir pagi petang. Konsumsi 7 butir korma ajwa itu. Ya. Bisa dilihat di usp.bawazir di Instagram kita diiklankan tentang korma ajwa itu ya. Kemudian juga habatus sauda, rutinkan itu habatus sauda. Atau kita berdonasi yuk. Kita bagiin habatus sauda ini dalam rangka menegakkan sunnah. Karena 14 abad yang lalu rekomendasi Rasul ini obat semua penyakit kecuali maut. Masya Allah. Taib. Di bab hakikat rezeki dan ajal yang kedua, ya, ada judul hanya untuk orang mukmin, orang yang beriman. Penulis mengatakan penggantian berupa kenikmatan yang lebih baik ya, itu hanya dikaruniakan kepada orang mukmin. Ia sama sekali tidak diberikan kepada selain mereka. Allah sengaja tidak memberikan bagian yang rendah dan hina kepada orang beriman. Orang beriman dimuliakan, makanya menjadi sebuah bagian tahapan. Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat. Baru wasadiqina wasadiqat. Orang Islam, orang beriman, orang patuh, orang yang benar. Ya. Dan orang yang beriman ini tidak bakal Allah hinakan. Bahkan sampai kalau terkena dampak buruk dari sebuah bencana pun dikatakan syahid. Ya karena hukum asal manusia nggak bisa menghindari bencana. Ya, kita hanya bisa memohon untuk dihindari dari bencana. Cuma kalau sampai terkena bencana di sebuah tempat yang tak mungkin dia bisa menghindar, wallahi syahid. Syahid. Ya. Jadi nggak usah khawatir. Allah akan muliakan insya Allah. Makanya orang beriman ada pengkhususan. Kemudian disampaikan juga Allah ini tidak menolak sesuatu yang diminta hambanya. Ialah apa kata Rasul? Yustajabu lil abdi. Allah pasti menjawab semua doa hamba, asal hamba ya. Yustajabu lil abdi, asal dia seorang hamba. Ya kalau memang hambanya kehambaannya dipertanyakan, nah ini yang sering disampaikan. Terkadang doa sudah disampaikan kepada Tuhan yang sama di waktu yang sama dengan cara yang sama, tapi hasilnya bisa berbeda. Padahal
Allah tidak menolak sesuatu yang diminta hambanya, melainkan karena Allah ingin memberikan yang lebih baik kepada hambanya. Apa yang kita minta kan 3 kemungkinan. Ya ini diberikan langsung, ditunda pada waktu yang lebih layak untuk diberikan, atau diganti dengan sesuatu yang lebih baik. Karena kadang-kadang kita meminta sesuatu yang nggak layak kita minta. Ada jaminannya sudah. Baru kemudian di bahasan yang terakhir disampaikan tentang mutiara hikmah. Nah, ya di mutiara hikmah ini, dalam bab ini dikatakan bahwa yang pertama, siapa saja yang mengenal dirinya sendiri, ya, niscaya dia akan selalu berusaha memperbaikinya daripada bersusah payah mencari aib orang lain. Tuba liman sagola aibu'an uyubin nas. Nabi yang mengatakan, beruntung orang yang sibuk dengan aib dirinya sendiri ketimbang orang lain. Tuba liman sagola aibu'an uyubin nas. Beruntung loh orang yang sibuk dengan aib dirinya sendiri. Jadi kalau kita sedang menghadapi bencana, wabah yang seperti ini, udah jangan sibuk ngotak-ngatik aib orang. Ya, si fulan berbuat ini sebuah khalas ya akhi. Asli nafsa yasluh lakan nas. Itu lebih baik. Mendingan kita kritisi diri kita, karena kita nggak tahu, mungkin besok Allah uji keluarga kita dengan virus tersebut atau diri kita. Ya, formulanya masing-masing. Sedekah tutudiul bala. Didik diri kita, keluarga kita untuk baca zikir pagi petang, didik. Ajarkan sama mereka, apapun yang terjadi jangan sampai enggak di atas sunnah Rasul. Paling enggak konsumsi 7 butir korma ajwa itu sunnah. Bicara sembuh atau tidak kembali ke Allah. Anta syafi la shifa illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman. Kita minta sama Allah, Rabbanas adhibil ba'sya. Minta sama Allah. Konsumsi habatus sauda, konsumsi sudah. Sisanya bertahan. Caranya apa? Sedekah. As-sadaqatu tudiul bala. Ayo bersedekah. Kalau ada ahli medis mengabarkan tentang sebuah hal yang baik untuk bisa dikonsumsi oleh orang yang sakit atau mencegah, kita cari, kita bantu. Jangan gampang percaya sosial media juga memang ya. Tapi memang kalau memang ternyata betul secara medis, ya kita bantu. Nggak semua harus dijual. Nggak semua harus menari-nari mengambil keuntungan dari penderitaan orang, jangan. Ya sayang umur kita yang singkat di tengah-tengah wabah yang merebak seperti ini, masih mau mengambil keuntungan dari keringat orang lain. Wa iyadzubillah wa na'udzubillah. Yang kedua, dalam mutiara hikmah yang kedua ini, siapa saja yang mengenal Rabbnya, niscaya dia akan selalu sibuk mencari keridhaannya daripada sibuk menuruti hawa nafsunya. Betul? Apalagi dia sudah tahu Allah panggil nanti orang yang meninggal itu kan dengan bahasa Allah, ya Tuhan nafsun mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya Tuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Siapa yang jiwanya tenang? Ya, yang jiwanya tenang orang kaya yang bersyukur, orang miskin yang bersabar. Orang yang sedang diuji dia bersabar, orang yang sembuh dari ujian dia bersyukur. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kalian kepada Rabb yang menciptakan kalian, radiyatan mardiyah, dalam kondisi ridha dan diridhoi. Nah, ini yang dimaksud. Orang kalau sudah sibuk mencari keridhaan Allah, maka dia nggak akan pernah sibuk menuruti hawa nafsunya. Dia tahu sekali, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hanya untuk Allah, nggak untuk yang lain. Mutiara hikmah yang ketiga, amal soleh yang paling bermanfaat adalah yang dilakukan penuh keikhlasan tanpa mengharap balasan dari sesama manusia. Ya, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang paling bermanfaat buat manusia lainnya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang paling bermanfaat buat manusia lainnya. Jadi, jadilah orang yang terbaik, yang betul-betul bermanfaat buat orang lain. Ini di saat yang seperti ini tepat sekali kita memposisikan diri kita untuk selalu bermanfaat buat orang lain. Masya Allah ya.
Taib jamaah yang Allah muliakan, bab yang ke-20 dari kitab Fawaidul Fawaid sudah kita bahas, hakikat rezeki dan ajal. Mungkin kita bisa lanjutkan dengan dialog tanya jawab baik dari Al-Azifi Channel ya yang sudah di-subscribe dan dari usb.bawazir Instagram. Silakan, fadhil. Naam. Ada bro, pertanyaan? Silakan. Fadhil. Taib. Ustadz, terkait teman tajir bagaimana ya? Program mantap yang butuh kita dukung bersama. Iya, kalau nanti masalah tajir nanti ada forum khusus ya insya Allah ya. Bahkan memang harus cepatnya teman-teman tajir untuk bergerak ini. Karena momennya tepat, kita pertontonkan kepada masyarakat bahwa bisnis itu bukan cuma untung rugi, cuma manfaat atau tidak kepada masyarakat. Ya kalau cuma sekedar bicara keuntungan saja dalam bisnis ini, apalah artinya hidup kita ya? Wallahu a'lam. Baik. Ustadz, bagaimana menyikapi COVID-19, Ustadz? Sudah sering dibahas, akhi fillah, ya sikapi dengan sabar. Ya, Allah hanya mengatakan fabasyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berikan kabar sama orang yang beriman. Ya, suruh bersabar sama Allah. Sabar bukan berarti dia menerima takdir, ada usaha. Sambil berhusnuzon kepada Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah nggak mungkin uji manusia di luar batas kemampuannya. Yang kita pertahankan ini fitrah kita sebagai manusia. Jangan berubah fungsi. Assalamualaikum, gimana caranya agar tidak terulang lagi dosa yang pernah kita lakukan, Ustaz? Ayo, hijrah ya akhi fillah. Hijrah, ya baik hijrah diri antum maupun tempat tinggal antum, pergaulan antum secara umum. Kalau orang yang sudah berhijrah, tolong ya, yang paling baik dia belajar. Yang kedua, jaga makan dan minumnya, jangan yang syubhat apalagi yang haram. Dan yang ketiga, bergaul dengan orang soleh, Allah muliakan nanti insyaallah ya. Baik, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Bagaimana cara ibadah orang yang sudah positif terkena wabah dan harus diisolasi di rumah sakit yang mungkin terbatas geraknya, Ustaz? Fattakullaha mastata'tum akhi, bertakwalah semampunya. Antum bisa lihat betapa Islam sudah berikan cara dalam beribadah. Orang yang mampu berdiri, nak mampu bisa duduk. Dia nak mampu bisa berbaring. Bisa miring, bisa terlentang. Masya Allah. Tidak ada air bisa bertayamum. Masya Allah. Banyak air bisa mandi. Masya Allah. Islam ini agama yang betul-betul memberikan formula yang baik untuk beribadah dengan cara yang baik. Jadi bertakwalah semampunya. Kalau memang harus menggunakan uniform lengkap dalam rangka protektif dengan penyakit, ya nggak apa-apa, gunakan. Sudah ada fatwa dari ulama tentang masalah seperti itu ya. Masya Allah. Baik. Assalamualaikum. Bagaimana hukumnya hutang yang telah lama nggak dibayar-bayar pada akhirnya kita niatkan untuk sedekah? Waalaikumsalam syekhi. Nggak ada masalah kalau memang antum merubah pikiran, merubah hutang menjadi sedekah, itu lebih baik, Allah akan lipat gandakan pahala buat antum insyaallah. Wallahu a'lam. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Banyak pertanyaan tentang sholat 5 wajib ini ada di rumah Ustaz. Bagaimana tanggapan Ustaz? Ayo akhi fillah. Ya, Nabi yang memerintahkan kita untuk berlindung dari yang namanya wabah. Sekarang kita tahu resiko besar penyebaran wabah di berjamaah di masjid. Kecuali kalau masyarakat sudah bisa hidup dengan benar, bersih, ya bisa menjaga diri. Mungkin ulama berfatwanya lain. Ini kan di masjid beragam manusia. Ya, yang kita tahu ilmunya berbeda. Makanya sholat di rumah karena memang merupakan solusi untuk tidak berkumpul di masjid. Ya, Nabi yang mengatakan afdhulu sholatil mar'i fi baiti ilal maktubah. Sebaik-baik sholat seorang itu di rumah kecuali yang wajib di masjid. Cuma kan kebetulan ada wabah yang kita mesti hindari. Nah, sementara menghindari wabah itu kan lebih wajib ketimbang mengerjakan yang wajibnya. Jadi lakukan berjamaah di rumah, boleh sih, akhi. Gak ada masalah. Kalau memang ini terbuka, kok ada fatwa ulama, bukan tidak. Ya. Semoga Allah cepat selesaikan permasalahan wabah ini sehingga kita bisa kumpul lagi di masjid nanti insya Allah ya. Masya Allah. Assalamualaikum Ustaz.
terkait dengan kajian tadi siang, apakah perhitungan zakat dipotong dari gaji tiap bulan secara langsung? Lah, akhi, itu namanya zakat profesi. Ya, dibatalkan dalam Islam, zakat profesi itu nggak ada. Yang ada zakat itu mal, zakat harta, ya, kemudian zakat dari panen tumbuhan, tanaman yang kita tanam. Zakat profesi tidak ada. Yang ada zakat satu haul setahun dan sampai nisabnya. Wallahu a'lam. Naam. Assalamualaikum Ustaz. Anda Waalaikumsalam. dari Malang. Pertanyaan Anda, apakah dalam sedekah jika muncul rasa belum bisa memberikan yang terbaik dalam sedekah itu apakah tidak sah dalam sedekahnya, Ustaz? Maksudnya gimana sekarang juga? Dia belum bisa memberikan sedekah yang terbaik, apakah sah sedekahnya, Ustaz? Ahifillah, antum bicara sedekah ini berkaitan dengan tok sedekah saja atau zakat? Kalau zakat kan tentu 2,5% dari apa yang Anda miliki. Kalau yang namanya sedekah ya semampu antum. Sah sedekah antum selama memang yang disedekahkan barang halal. La tahtakiruna wala firsinasyah. Maka Nabi mengatakan jangan remehkan sedekah orang walaupun seukuran kuku yang dibakar. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Masih terkait dengan virus corona, Ustaz. Taib. Bagaimana dengan wabah ini, Ustaz? Sedangkan kematian itu sudah diatur oleh Allah, Ustaz. Ayo akhi fillah. Bahkan wabah ini betul-betul menjadi bagian penyebab Allah wafatkan kita jika memang kita terkena penyakit itu. Ya, walaupun tidak ada wabah, kematian masih mendatangi kita dengan sebab-sebab yang kita nggak pernah tahu kan. Nah, intinya, kalau memang ini sesuatu yang berbahaya, kan kita berpegang dengan nasihat Rasul kan. Berlarilah dari wabah seperti engkau berlari dari ketika engkau melihat singa atau harimau. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Assalamualaikum Ustaz. Apa bedanya dengan sedekah itu dengan infak, Ustaz? Akhi fillah, wallahu a'lam bishawab. Sedekah ini umum sifatnya. Kadang-kadang zakat pun dibilang sedekah. Atau keumuman kita memberikan sesuatu atau infak dikaitkan dengan nafkah. Ya, wallahu a'lam bishawab. Naam. Assalamualaikum Ustaz. Ya, salam dari Kuningan, Jawa Barat, Ustaz. Semoga Allah muliakan teman-teman di Kuningan ya. Jaga ukhuwah tetap. Semoga Allah muliakan kita semua insyaallah ya. Assalamualaikum Ustaz. Tenaga medis banyak yang meninggal, Ustaz. Apa itu termasuk meninggal dalam keadaan syahid? Insyaallah. Kalau mereka orang yang beriman sedang berjihad, syahid insyaallah. Allah muliakan mereka insyaallah. Dan kita doakan semoga para dokter yang beriman yang diwafatkan dalam kondisi membantu orang-orang yang sakit dinilai jihad. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Assalamualaikum Ustaz. Gimana caranya istiqomah di tengah wabah ini, Ustaz? Sedangkan banyak berita yang membuat hati kita cenderung was-was, Ustaz. Akhi, akhwati fillah, kita ini hamba Allah. Tadi di bahasan sudah disampaikan bahwa tetaplah menjadi hamba yang yakin bahwa la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak mungkin uji kita di luar batas kemampuan. Ya, kalau memang dalam kondisi yang seperti ini, justru harusnya kita makin dekat sama Allah. Alhamdulillah, kalau anak pribadi sih berhusnuzan. Dengan wabah ini, makin banyak orang yang baca zikir pagi petang sekarang. Alhamdulillah, sekarang orang mulai yakin dengan habbatus sauda dengan sunnah Rasul. Alhamdulillah, sekarang orang semua senang bersih hidupnya. Cuci tangan, berwudu, mandi, Masya Allah. Bahkan sampai uang pun dicuci sekarang gitu ya. Karena takut terkena penyakit. Ya pola hidup sehat sekarang dipertontonkan di mana-mana. Bahkan kita baru tahu betapa berharganya kita bersalaman dulu. Ya, betapa berharganya kita bisa berpelukan dengan sesama orang Islam yang beriman. Sekarang masa tersebut tinggal jadi kenangan, betul? Tidaklah nanti wabah itu hilang, ayo. Ya mulailah kita penuhi masjid, bersalaman, berpelukan kita, saling memberikan kebaikan di antara kita, saling mengucap salam, Masya Allah. Allahuakbar. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana hukumnya jika saya bersedekah tapi selalu diingatkan untuk orang yang sudah meninggal, contoh ayah saya atau suami saya? Ya, ulama memperbolehkan saja kita bersedekah, pahalanya kita berikan ke yang lain, boleh-boleh saja. Wallahu a'lam bishawab. Apalagi kalau itu orang tua kita. Anta wa maluka li abika. Tak kau niatkan pun orang tuamu dapat. Karena kau dan hartamu milik orang tuamu. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Assalamualaikum Ustaz. Pertanyaan dari ibu Ustaz. Nah. Apa yang harus kita dahulukan pada saat memasak yang sudah hampir matang? Apa mengerjakan sholat karena azan bertepatan pada saat masak? Aywa.
Wallahu a'lam bishawab. Islam ini agama yang tidak kaku, agama yang fleksibel. Kalau masak lagi nanggung, suruh selesaikan dulu baru laksanakan sholatnya. Nah, besok jangan lagi masak menjelang azan kalau sudah begitu. Karena masuk kategori menyiapkan hidangan kan. Nabi yang mengatakan kalau makanan sedang dihidangkan, suruh makan dulu baru sholat. Masak kan bagian dari penghidangan ya. Kecuali kalau memang bisa ditunda. Artinya ya dia bisa matiin dulu dan nggak ngeletrek atau nggak jadi gosongnya. Wallahu a'lam. Tapi ahsan selesaikan dulu lah. Atau titipkan sama orang yang tidak sholat. Yang sedang halangan mungkin ya. Allah musta'an. Nah. Assalamualaikum Ustaz. Apakah sholat rawatib dikondisikan sedangkan sholat itu di rumah apa diperbolehkan Ustaz? Sekali lagi. Sholat rawatib di rumah Iya. Dengan kondisi sekarang yang tidak bisa jamaah di masjid Ustaz. Nggak ada masalah. Kan ada fatwanya. Ya, Masya Allah. Assalamualaikum Ustaz. Saya mau tanya. Kalau kita berdoa meminta jodoh, tapi dia beristri, akan dikabulkan tidak, Ustaz? Ya dikabulkan lah, nggak masalah. Ada apa dengan meminta jodoh kepada orang yang sudah beristri? Artinya meminta jodoh, calonnya orang yang sudah beristri. Ya Hayyu ya Qayyum. Aisyah nikah dengan Nabi, ya dalam kondisi Nabi punya saudah. Betul? Zainab menjadi istri Nabi, dinikahi sama Nabi, sementara Aisyah yang menyambut Zainab dengan senyum yang merekah. Para sahabat pun sama. Ini di kita ini sudah tahu wabah sudah menyebar seperti ini, syariat masih saja dikritisi. Nggak ada masalah. Ya tiap perempuan memandang laki-laki dengan pandangan yang berbeda. Ada yang menerima lamaran seorang laki-laki karena ekonominya, karena dia butuh dijamin. Ya, alhamdulillah. Ada yang menikah menerima lamaran seorang laki-laki karena dia merasa bisa dibimbing dalam keagama. Masya Allah. Atau dia menerima lamaran seorang laki-laki karena memang dia merasa bisa dilindungi dengan kekuatan fisik laki-laki tersebut. Males. Yang penting Anda bisa selamat mengarungi bahtera rumah tangga Anda, samudera kehidupan ini ke surganya Allah. Silakan minta sama Allah, minta jodoh yang terbaik, suami yang baik, walaupun dia sudah beristri. Kalau memang dia sanggup untuk bisa menjalani syariat, Allah yang perintahkan kok. Fankihu ma tobalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba. Allah yang bilang. Ini bukan Udin Portal yang ngomong loh, ya Allah loh. Nikah dengan 2, 3, 4. Kalau tidak sanggup 1 sudah. Nah, buat yang nggak sanggup inilah butuh ilmu dikedepankan. Makanya jangan sembarangan juga. Nah, kalau kamu yakin yang kamu minta bakal menjadi orang yang bakal bimbing kamu, bismillah. Semoga engkau seperti Aisyah, seperti Zainab, seperti Ruqayyah, Ummu Kulsum dan lain sebagainya. Masya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang lagi isolasi diri atau lockdown. Iya. Dan saya tidak bisa keluar rumah, sedangkan kerjaan saya itu keliling dan saya berniat untuk menafkahi istri dan memasarkan takdir ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah ini sudah benar, Ustaz? Nah, ini yang masuk dengan bahasan kita nih ya. Antum nggak usah khawatir, akhi fillah. Lau kuntum tawakkalu haqqa tawakkulihi. Lau kuntum tatawakkalu haqqa tawakkulihi tadi. Kalau kamu bisa bertawakal kepada dengan tawakal yang betul. Nah, tawakal yang betul ini bukan pasrah. Ada usaha untuk mencari alokasi pekerjaan. Nah, ya. Beruntung kita tinggal di bumi yang subur seperti Indonesia ini. Nggak ada yang susah. Ya, main-main ke Bogor sini. Ya. Kalau memang takut beli cabai di pasar kena penyakit COVID-19, tanam cabai. Kita bisa di sini tanamnya. Nggak ada yang susah lah. Asal kita mau kerjasama sebenarnya. Ya. Alokasikan pekerjaan. Maksudnya begini, rezeki ini kan nggak harus satu hal. Banyak hal lain yang bisa kita buat penyebab rezeki yang Allah berikan sama kita. Makanya ngobrol. Ya. Jangan cuma diem aja. Ya, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kita mendapatkan dari yang lain insyaallah ya. Antum sudah betul. Wallahu a'lam. Baik. Ya khair insyaallah, mudah-mudahan manfaat ya disampaikan buat saya pribadi dan jamaah sekalian. Ya Allah, minta maaf kalau ada kekurangan, kesempurnaan hanya milik Allah. Jaga ukhuwah di antara kita. Jangan bosan saling mengucap salam ya. Ucapan salam itu ucapan yang baik. Dengan ucapan salam semoga Allah sehatkan kita, selamatkan kita insyaallah. Ya, tetap baca zikir pagi petang. Jangan lupa konsumsi korma ajwa 7 butir tiap pagi. Kemudian habatus sauda, ya, obat sebab penyakit kecuali maut. Dan banyak bersedekah. As-sadaqatu tudhi'ul bala. Sedekah dengan apa? Hatta tabassum biwajhika li akhika sadaqah.
sampai senyum pun sedekah dipandang oleh agama. Ya, berikan yang terbaik, jadilah manusia yang baik insya Allah. Kemudian doakan juga para tim medis yang menjadi mujahid di garda depannya supaya mereka bisa istiqomah membantu orang-orang yang sakit, dan kita dukung mereka dengan lockdown. Jangan menambah jumlah pasien buat mereka ya, karena keterbatasan tempat dan pengobatan. Semoga Allah buru-buru selesaikan wabah ini dari negeri kita, dan Allah kembalikan kita kepada sesuatu yang baik insyaallah ya. Wallahu musta'an. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.